Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusaka Edu, momen penyerahan hasil belajar peserta didik atau yang disebut dengan rapot adalah masa-masa yang sangat ditunggu oleh sebagian kecil siswa, yaitu mereka-mereka yang sering mendapatkan peringkat di kelasnya, peringkat 1, 2, sampai 3. Karena pada masa ini mereka akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya, mendapatkan selamat dari gurunya, dan dipuja-puja sebagai siswa yang terbaik. Namun tanpa kita sadari, ada sebagian besar siswa yang justru sangat takut dengan masa-masa ini. Karena mereka akan dicap sebagai siswa yang bodoh, sebagai siswa yang tidak mampu dengan nilai yang sangat kecil. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kecerdasan anak. Ya, pada video kali ini saya akan membahas bahwa sebuah kesalahan yang besar ketika orang tua, guru, teman menyebut atau mengecap anak sebagai anak yang bodoh berdasarkan dari nilai rapotnya. Tapi sebelumnya, untuk berlangganan video ini dan mendukung video ini, silahkan klik subscribe, share, and like. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga sahabat-sahabat guru yang ada di sekolahan, pernahkah kita mengecap siswa kita sebagai siswa yang bodoh? Atau pernahkah kita mengecap bahwa anak kita merupakan anak yang bodoh karena nilai rapot mereka itu kecil? Atau mungkin pernahkah kita membandingkan mereka dengan anak-anak lain? Membandingkan anak kita dengan anak yang lain, membandingkan siswa kita dengan siswa yang lain. Tentu ini adalah sebuah kesalahan besar. Harapan yang tinggi bahwa anaknya menjadi peringkat di kelas adalah sebuah ekspektasi atau harapan yang baik. Harapan bahwa anaknya bisa menjadi anak yang pintar dengan nilai yang tinggi adalah sebuah harapan yang baik. Tapi tentunya harapan ini adalah harapan yang tidak boleh kita paksakan kepada siswa. Sebuah kesalahan yang sangat besar ketika kita memaksakan mereka untuk menguasai satu mapel tertentu. Tugas seorang guru dan tugas orang tua adalah memotivasi anak, memberikan mereka semangat untuk terus belajar semaksimal mungkin untuk menguasai mapel-mapel atau materi-materi yang tidak mereka kuasai. Namun masalah hasil berkaitan dengan nilai, kita tidak bisa memaksakan kepada anak. Karena kemampuan anak sekali lagi itu berbeda-beda, ya. Ada beberapa fakta yang akan saya bahas dalam video ini yang sangat penting yang harus dipahami oleh orang tua dan juga guru. Yang pertama yaitu bahwa anak memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan anak yang lain. Jadi satu anak dengan anak yang lain tentu akan memiliki kualitas, kompetensi, dan keterampilan yang berbeda. Jadi keunikan dari satu anak dengan anak yang lain beda. Nah, anak dengan orang tuanya boleh mirip, tapi tidak sama. Kita tidak bisa bahwa anak harus sama persis dengan orang tuanya. Dulu ayahnya selalu peringkat 1, ibunya selalu peringkat 1. Belum tentu nanti anaknya bisa sama dengan orang tuanya. Ya, ini adalah keunikan yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu anak untuk menguasai suatu materi tertentu. Padahal itu memang bukan bidangnya. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak yang lemah di matematika, fisika, kimia, mungkin dia punya kelebihan di mata pelajaran yang lainnya. Anak yang lemah di akademik, di materi-materi pelajaran, mungkin dia punya kelebihan di dalam bidang olahraga, musik, atau bidang seni yang lainnya. Jadi menyebut seorang anak sebagai anak yang bodoh hanya berdasarkan dari rapot itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena sekali lagi anak itu punya keunikan tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Berdasarkan penelitian di Universitas California bahwa semua anak itu sebenarnya cerdas. Dari hasil penelitian itu 90% anak itu cerdas. Kemudian 5%-nya jenius. Dan 5%-nya lagi itu adalah anak yang terlambat atau lambat dalam menguasai sebuah materi. Jadi sekali lagi anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Kemudian yang kedua, konsep kecerdasan. Ada sebuah istilah yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Artinya kecerdasan itu cabangnya banyak, tidak hanya berdasarkan dari nilai akademik saja. Orang yang pintar bicara, dia cerdas. Orang yang pintar berdebat, dia cerdas. Orang yang punya prestasi di olahraga, dia juga cerdas. Orang yang punya kelebihan di dalam musik, dia juga cerdas. Jadi jangan sekali-kali ketika kita melihat nilai anak di rapot, kita langsung menyebut bahwa kamu adalah anak yang bodoh, kamu anak yang tidak bisa. Padahal sebenarnya yang namanya kecerdasan itu majemuk. Kecerdasan itu adalah 9 yang harus kita pahami. Anak mungkin tidak menguasai di bidang akademik, tapi pasti dia punya kelebihan di bidang yang lainnya. Ini yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai rapot dengan kesuksesan seseorang. Saya tidak menyebut bahwa orang yang pintar atau anak yang pintar tidak meski sukses. Ya, kita bisa lihat bersama di dunia nyata, anak yang pintar, anak yang selalu berprestasi di saat sekolahnya, banyak yang sukses. Tapi juga tidak sedikit mereka yang saat sekolahnya pintar, punya prestasi, tapi ternyata mereka juga mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Begitupun sebaliknya, anak atau orang yang saat sekolahnya tidak begitu pintar, bahkan mungkin prestasinya bisa dianggap jelek, tapi justru dia mengalami kesuksesan dalam kehidupannya. Dan juga ada juga mereka yang pada saat sekolah tidak pintar, pas-pasan, mereka juga gagal. Artinya saya sampaikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai rapot, antara prestasi saat sekolah dengan kesuksesan. Jadi bukan sebuah hal yang pasti ketika anak ranking 1, ketika prestasinya bagus di sekolahan, maka dia dijamin sukses. Dan sebaliknya, Bapak Ibu tidak boleh berkecil hati ketika punya anak yang tidak pernah peringkat kelas, tidak punya prestasi saat sekolah, karena mereka juga punya peluang untuk sukses. Jadi sebuah kesalahan yang besar ketika kita menyebut bahwa kamu tidak usah melanjutkan sekolah karena kamu bodoh. Kamu itu enggak sekolah karena kamu juga nilainya kecil. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai rapot, antara prestasi peringkat anak dengan kesuksesan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus memahami bakat anak dan kemudian mengembangkannya. Jangan sampai kita salah memahami bakat atau kemampuan anak. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin satu anak lemah di akademik, tapi pasti dia punya kecenderungan, punya bakat di bidang yang lainnya. Tugas orang tua adalah mengembangkan dan menggali potensi yang ada pada diri anak. Sebagai contoh, seseorang yang lemah dalam matematika, sudah dimotivasi, sudah maksimal belajar, tapi tetap saja nilainya buruk. Itu berarti memang dia sudah lemah di bidang itu. Tapi di satu sisi, dia punya kemampuan dalam bidang seni lukis. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memanggil ahli atau seniman yang ahli dalam melukis untuk mengembangkan potensi anak. Bukan kita fokus pada guru les matematika untuk membuat anak pintar matematika. Tapi kita harus mengembangkan potensi anak di bidang seni lukis. Nah, ini yang penting harus dipahami orang tua. Jadi sekali lagi, kita harus memahami potensi kemampuan anak yang harus kita kembangkan. Ya. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi, orang tua terlalu fokus kepada kelemahan-kelemahan anak. Sehingga dia sibuk mencari kelemahan-kelemahan anak tanpa memikirkan apa potensi yang ada pada diri anak yang seharusnya dikembangkan oleh orang tua. Kemudian yang kelima, pemberian penghargaan atau reward kepada anak yang berprestasi, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Karena sejatinya anak itu sangat senang sekali diberikan penghargaan atau pujian. Dia bisa berbicara di depan umum, maka harus dipuji. Kemudian juga dia misalnya meraih penghargaan dalam bidang olahraga, itu juga harus diberikan penghargaan meskipun hanya berupa pujian. Ataupun prestasi-prestasi di bidang yang lainnya,
di luar non akademik harus tetap diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak agar mereka semangat. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di rumah dan juga sahabat-sahabat guru yang ada di sekolahan, saya sampaikan jangan sekali lagi kita menyebut anak bodoh, menyebut anak tidak pintar, menyebut anak masa depannya suram hanya berdasarkan dari nilai rapot. Siswa yang nilainya kecil, siswa yang prestasinya bagus di sekolahan, mereka semua adalah punya peluang untuk meraih kesuksesan. Tinggal tugas dari orang tua dan guru adalah untuk memahami kemampuan, untuk memahami potensi mereka dan kemudian mengembangkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.